Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya mari kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dapat menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan atau Bapak akan mengabsen siapa saja yang belum masuk pada hari ini, ya. Wah, ternyata semuanya masuk, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 5 tentang ekosistem pada subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran kedua. Hari ini kita akan belajar menyebutkan informasi penting tentang dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan, mengklasifikasikan hewan berdasarkan golongan berdasarkan jenis makanannya, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Selanjutnya ini kita akan belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya ekosistem dibagi menjadi dua, ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air dibedakan pula menjadi dua, ada ekosistem air tawar dan ada ekosistem air asin. Nah, ekosistem darat terdiri dari ada hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, taiga, padang savana, dan lain-lain. Nah, sawah dan waduk itu adalah contoh ekosistem buatan. Selanjutnya, ekosistem air. Ekosistem air ini ada dua ya, ada ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Selanjutnya ada ekosistem darat. Ekosistem darat itu ada padang rumput, gurun, taiga, tundra, dan ekosistem darat ini dibedakan menjadi curah dan iklimnya yang berbeda-beda. Seperti ada ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan tropis. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput cari curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem sabana, dan ciri-ciri ekosistem padang rumput itu banyak rumputnya. Yang kedua itu ada gurun ya. Gurun itu bisa kelihatan gambar, berarti ini ekosistem gurun gersang dan banyak pasirnya ya. Selanjutnya ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga itu didominasi oleh satu tumbuhan saja. Nah, seperti gambar di samping itu contohnya pohon pinus ya. Nah, itu ekosistem pinus semua ya. Selanjutnya ada ekosistem tundra. Ekosistem tundra ini ekosistem yang suhunya sangat dingin dan jarang sekali tumbuhan hidup di sana. Selanjutnya ada pokok pikiran dan informasi penting. Dari bacaan yang tadi kalian saksikan, di situ terdapat informasi penting dan ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf atau pikiran utama. Pikiran utama adalah ide pokok yang menjadi suatu tulisan dari paragraf. Ide pokok biasanya tercantum di satu kalimat. Atau mungkin dua atau lebih kalimat. Biasanya ada satu yang memuat lebih banyak inti paragraf. Nah, kalau informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, itu disebut dengan informasi penting. Informasi penting juga biasanya ada pada kalimat inti, bisa induktif, bisa deduktif, yang diperinci oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, setelah kalian mempelajari penggolongan hewan pada pembelajaran yang pertama, hewan itu kan ada dua ya, ada hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lain. Nah, dan dalam pembelajaran ini kita ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Nah, seperti ini. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga. Ada hewan herbivora dan hewan karnivora dan hewan omnivora.
Nah, hewan omnivora, kelompok hewan omnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya bahwa hewan herbivora itu hewan yang memakan tumbuhan, dan hewan herbivora itu terdiri atas mempunyai gigi seri, gigi taring yang berada di depan dan tajam. Selanjutnya hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan daging atau memakan hewan lain. Selanjutnya ada hewan omnivora. Kelompok hewan ini merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Jadi kelompok ini itu memakan keduanya ya, memakan hewan dan memakan tumbuhan. Nah, tahukah kamu bahwa sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Jadi hewan-hewan itu kadang-kadang dari pengarang suka ada yang dijadikan sebuah judul lagu. Sepertinya ya, ada lagu-lagu yang pertama ada burung kakatua, kupu-kupu, cicak-cicak, ada manuk dadali, dan lain sebagainya. Sebagian besar lagu bertema hewan bertangga nada mayor. Jadi setiap rata-rata ya, atau sebagian besar lagu yang bertema hewan itu bertangga nada mayor. Nah, bisa kita lihat atau kita ini ya, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada merupakan susunan nada yang berjenjang mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada tersebut disimbolkan dengan notasi angka dengan susunan sebagai berikut: 1 2 3 4 5 6 7 1. Nah, itu ya. Nah, tangga nada dengan susunan nada tersebut disebut tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua. Ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Perbedaannya atau cirinya, tangga nada mayor itu yang pertama bersemangat, riang gembira, dan biasanya diawali dengan nada do, mempunyai pola interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, yang kedua itu ada tangga nada minor. Ciri dari tangga nada minor yang pertama kurang bersemangat, bersedih, biasanya diawali dengan atau diakhiri dengan nada la. Nah, itu dia ya perbedaannya. Ayo menyanyi. Nah, sekarang kita ubah ya. Kalian tahu ya lagu Kring Kring Ada Sepeda. Nah, itu adalah lagu anak-anak ya. Mari kita ubah lagu Kring Kring Ada Sepeda itu ke dalam, atau kita ubah dengan nama-nama hewan ya. Nadanya ya seperti ini ya. Kita lihat samping. Kita ubah ya. 1 2 3. Mo ada sapi ada di tanah lapang, yang suka makan rumput disebut herbivora. Om ada singa di tengah-tengah hutan, yang suka makan daging disebut karnivora. Cit 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 ada tikus ada di atap rumah, sukanya makan apapun disebut omnivora. Nah, itu adalah salah satu lagu yang bisa kita ubah menjadi lagu bertema hewan. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Bisa melalui WhatsApp grup atau melalui WA grup ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita bisa mengenal ide pokok paragraf, terus tentang ekosistem, jenis-jenis ekosistem. Di setiap ekosistem ada hewan-hewan, dan di hewan-hewan itu mengelompokkan dengan jenis-jenis makannya. Ada hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, dan hewan yang memakan keduanya. Selanjutnya dalam tangga nada juga ada tandangan pengarang yang membuat lagu bertema hewan, dan rata-rata lagu yang bertema hewan bertangga nada mayor. Nah, untuk soal evaluasi nanti akan Bapak kirim melalui Google Classroom ya, atau bisa dilihat di WA group. Nah, nanti kalian bisa kerjakan soal evaluasinya, dan bila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di WhatsApp group. Untuk pembelajaran ini sampai di sini. Semoga kita sehat selalu dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.